Shalom Shakers, shalom anak-anak muda. Dimanapun kita berada, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan hari ini, amin. Sebab Dia baik, karena itu kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan yang langsungkan cintaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan, Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, hey, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sekali lagi teman-teman. Sebab Dia baik, hey, Dia sungguh baik, hey, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebab Dia baik. Amin. Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami mau terus sembah Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Amin. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, sungguh tak terbayangkan kebesaran kuasa-Mu
Shakers, Shalom anak-anak muda yang sedang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau jadikan hari ini sebagaimana kami boleh ada. Tuhan, bersyukur Tuhan buat kesempatan kami boleh hari ini bersama-sama menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau dengar sebagian dari firman-Mu. Biar Kau berikan kami telinga seorang murid Tuhan, biar hari ini kami boleh belajar dari sebagian dari firman-Mu. Dan berikan juga kami Tuhan hati yang mau diajar, hati yang mau belajar untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman yang hari ini kami boleh pelajari boleh bertumbuh, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Shakers, Shalom anak-anak muda yang sedang menyaksikan online service ini dimanapun kalian berada. Aku berdoa kalian semua ini hari-hari ini ada dalam keadaan yang baik. Nah teman-teman, hari-hari ini kita diingatkan lebih lagi untuk masuk dalam penyembahan, masuk dalam puji-pujian dan doa. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan kita untuk ayo pakai dan gunakan waktu-waktu sekarang ini untuk perbanyak lagi waktu kita dengan Tuhan, waktu kita pribadi dengan Tuhan, untuk kita lebih intim lagi hidupnya sama Tuhan. Nah, aku dengar juga dari teman-teman aku sudah ada yang berhasil untuk bikin mesbah keluarga. Jadi bareng-bareng sama keluarga mereka memuji, menyembah, baca firman Tuhan tentunya gitu ya. Dan tentunya ditambah dengan saat teduh mereka pribadi dengan Tuhan. Nah teman-teman, bersyukur banget di waktu-waktu sekarang ini, meskipun mungkin waktunya nggak mudah buat setiap kita gitu ya, dimana harus beradaptasi dengan semua yang baru ini, dengan kondisi yang nggak enak tentunya. Tapi kita jadi belajar bahwa hari-hari ini kita semakin lebih dalam lagi punya hubungan yang intim dengan Tuhan melalui puji-pujian penyembahan kita. Nah, untuk teman-teman yang masih belum berkomitmen untuk sediain waktunya buat Tuhan, buat belajar lebih dekat lagi sama Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa, yuk aku ajak teman-teman mulai ambil komitmen untuk mungkin mulai dari diri kalian dulu, dan kemudian setelah itu kalian bisa ajak lagi orang tua kalian, kakak adik kalian untuk sama-sama bangun mesbah keluarga. Nah, hari ini aku memulai dengan satu ayat, Roma 12 ayat yang pertama. Bunyinya begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, so teman-teman, hari-hari ini memang kita diingatkan untuk menjadi lebih sering lagi masuk dalam pujian, penyembahan, dan banyak berdoa tentunya gitu ya. Nah, di Roma 12 ayat yang pertama ini simply mau bilang bahwa bahwa penyembahan itu bukan hanya ketika kita mengangkat tangan kita, bukan ketika kita hanya mengangkat lagu puji-pujian, mengunci kamar kita, mulai memainkan alat musik gitu ya untuk menyembah Tuhan, tetapi penyembahan itu esensinya lebih luas dari itu. Esensinya ada di kehidupan setiap kita sehari-hari teman-teman, bahwa tubuhmu jadi apa yang kita lakukan, mungkin apa yang kita pikirkan, dan juga apa-apa keinginan kita, kehendak kita. Nah dari situ adalah berupa penyembahan buat Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan. Nah tema sharing hari ini yang aku bawain adalah living worship, penyembahan yang hidup. Dan dari ayat tadi aku mau ambil 3 poin, cukup singkat, untuk sama-sama jadi bahan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. So kata kunci yang pertama adalah aku mau highlight hidup. Pertanyaannya, apa tanda-tanda kehidupan buat manusia tentunya ya. Jadi pasti jawabannya mungkin berpertumbuhan dan bergerak gitu. Mungkin itu 2 jawaban yang menurut aku pribadi aku akan langsung kepikiran itu. Nah, ayo kita cek. Pertama, hidup kita, kalau dibilang persembahan yang hidup, apakah hidup kita ini bertumbuh? Oke, Kak, bertumbuh dalam arti apa? Oke, bertumbuh dalam arti kerohanian. Apakah kita stagnan di situ-situ aja? Apakah kita gak pernah maju-maju lagi untuk baca Alkitab mungkin? Atau gak pernah lagi pegang buku renungan kita, yang teman-teman yang masih baca buku renungan gitu ya. Jadi sampai mana state of relation kita sama Tuhan?
hari-hari ini. Kalau misalnya nggak bertumbuh, berarti harus dicek teman-teman. Ada yang harus kita ubah saat-saat ini untuk membuat tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita bertumbuh dari sisi rohani, kita belajar banyak firman Tuhan, kita masuk dalam penyembahan-penyembahan pribadi dengan Tuhan, dan juga mesbah keluarga. Nah teman-teman, itu adalah hal-hal yang membuat kita untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita, dan juga tentunya untuk kehidupan kita sebagai manusia gitu ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, banyak rema-rema yang mungkin akan kita dapatkan, yang tentunya nanti akan relevan dalam setiap kehidupan kita gitu. Gak sekali dua kali teman-teman, aku menjumpai ayat-ayat di Alkitab yang surprisingly applicable dengan masalah-masalah gitu ya. Jadi ketika kita mulai memacu untuk kehidupan rohani kita bertumbuh, tentunya kehidupan kita secara jasmani pun bertumbuh, karena kita tahu bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan mau atur hidup kita, Tuhan mau bentuk hidup kita. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita nggak pernah menyempatkan waktu untuk memaksa diri kita bertumbuh, apakah tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup? So itu poin yang pertama teman-teman, hidup. Pertanyaannya, apakah hari ini hidup kita gini-gini aja? So jadi kalau teman-teman ketemu mungkin secara virtual ya hari-hari ini dengan sahabat-sahabat teman-teman yang udah lama, teman-teman kampus mungkin gitu ya. Apa kabar? Oh, gue gini-gini aja gitu ya. Mungkin gini-gini aja ada yang harus dicek teman-teman. Mungkin ya. Tapi balik lagi sama teman-teman yang paling tahu kondisinya teman-teman. Jadi melalui kesempatan kali ini aku sama-sama ingetin teman-teman untuk yuk cek di mana keadaan kita hari-hari ini sekarang. Itu poin yang pertama, hidup. Dan yang kedua, kudus. Nah teman-teman, wah kudus itu berat ya. Betul, berat. Kita sebagai manusia hidup yang namanya menjaga kekudusan itu sangat variatif teman-teman aplikasinya gitu ya. Ketika kita buat salah, kita buat dosa pun ya udah, kita juga udah nggak kudus sebetulnya. So jadi waktu kita hidup dalam dunia ini, kita nggak terlepas yang dari namanya kesalahan atau dosa. So di sehari-hari kita pun mungkin kita akan menjumpai banyak masalah, kemudian respon hati kita mungkin salah, mungkin perlakuan kita salah. Nah, di situ udah mengubah state kita menjadi tidak kudus. Teman-teman, kudus di sini yang aku mau highlight hari ini adalah seberapa cepat kita mau datang dan kita mau balik sama Tuhan waktu kita tahu kita salah. Oke, aku ulangin sekali lagi. Kudus yang aku mau highlight hari ini adalah waktu kita tahu kita salah, dan kita udah, aduh Tuhan, sorry deh, udah melukain hati Tuhan banget. Seberapa cepat kita bisa balik, kita bisa ngaku sama Tuhan, God, I'm sorry, I was wrong. Seberapa cepat kita mau mengakuin itu dan kembali ke hadirat Tuhan. Dan waktu kita sudah ngaku sama Tuhan, Tuhan sorry banget, kelewatan, aku harusnya nggak begitu, I should not have done that gitu. Ya udah, habis itu fight dengan segala cara untuk jangan diulangin lagi. Oke. Seberapa cepat kita balik waktu kita tahu kita salah. Nah teman-teman, itu poin yang kedua. Yang ketiga, berkenan. Persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah teman-teman, berkenan ini kita harus cek gitu ya, karena kita harus menguji setiap tindakan kita itu berkenan gak sih sama Tuhan. Karena punya sikap tindakan yang mungkin menurut kita benar, tapi menurut kehendaknya Tuhan, menurut cara pandangnya Tuhan, harusnya anak Tuhan gak seperti itu. Oke. Jadi mungkin buat secara mata manusia, menurut teman-teman mungkin sah-sah aja, tapi berkenan ini adalah karena kita mau berkenan kepada Tuhan, kita mau ibadah kita itu diterima sama Tuhan gitu ya, mau worship kita, mau semua pengagungan kita sama Tuhan itu harum buat Tuhan gitu ya, Tuhan terima ya,
kita harus cari tahu berkenan gak sih. Sekarang cek, berkenan itu waktu kita mau melakukan sesuatu. Let's say ambil contoh begini, waktu teman-teman harus menghadapi kerja kelompok dengan mungkin teman-teman di tempat kuliah kurang mengenakan cara kerjanya, atau mungkin mereka punya gaya yang sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya, mungkin lebih santai atau lebih serius. Nah, waktu kalian bertindak dalam sesuatu, mungkin marah sama mereka gitu ya, waktu mereka nggak mengerjakan tugas gitu, atau tidak all out dalam mengerjakan sesuatu. Nah, oke, marah konteksnya betul. Waktu kalian tahu nih dia harus kita tegur gitu, untuk ya karena mereka berkontribusi untuk pekerjaan si grup kita ini gitu ya. Nah, kemudian kita harus cek, oke, marahnya kelewatan nggak, atau memang jangan begitu. Jadi itu harus dicek teman-teman, bahwa apakah setiap tindakan kita yang kita lakukan itu berkenan di matanya Tuhan. Karena kalau kita cek menurut mata kita pribadi sendiri-sendiri, ya tentunya jawabannya mungkin akan sangat gampang. Manusia merasa dirinya benar gitu. Jadi ya most likely kita akan nggak merasa salah ketika kita mungkin marahin teman kita yang susah diajak kerja sama gitu ya. Nah, jadi berkenan, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Oke, jadi kita udah belajar, pertama hidup, kedua kudus, yang ketiga berkenan. Rasanya itu jadi standar yang susah banget ya. Oke, hidup, kudus, berkenan. Nah, teman-teman, itu semua bukan dilakuin dengan kekuatan kita sendiri, karena kita nggak bisa apa-apa. Kita butuh yang namanya Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi penyembahan yang hidup, bisa menjadi living worship gitu. Roh Kudus yang bakal ingetin teman-teman waktu mungkin kalian udah terlalu menggunakan cara pandang dunia, mungkin kalian sudah terlalu istilahnya offside dalam tanda petik gitu ya, untuk perlakuan kalian sehari-hari. Nah, Roh Kudus ini adalah sosok yang akan mengingatkan kalian, yang akan ngejagain kalian bahwa kasih rambu-rambu. Ayo, Jovan udah salah, ayo berbalik, cepat minta ampun, cepat minta belas kasihan sama Tuhan untuk diampuni. Nah, teman-teman, so jadi untuk hidup kita menjadi penyembah living worship gitu ya, penyembahan yang hidup, kita harus punya hadirnya Roh Kudus di hidup kita gitu. Jadi waktu kita punya Roh Kudus akan tuntun kita, setiap yang kita lakukan akan berkenan di mata Tuhan. Dan tentunya teman-teman gak boleh melupakan yang namanya baca Alkitab. Kak, kenapa baca Alkitab itu penting? Oke, sekarang gini, Alkitab itu istilahnya guidance-nya hidup kita lah. Kalau orang salah dan dia gak baca guidance-nya, kemungkinan orang itu sadar dia salah akan sangat panjang. Nah, sedangkan orang yang baca guidance biasanya akan cepat tahu bahwa dia itu salah. Analogi yang cukup simpel gitu ya. Jadi ketika kalian, ya gue gak merasa ada yang salah dengan hidup gue, mungkin dicek apakah teman-teman mengkhususkan waktu kalian untuk baca firman Tuhan, untuk banyak masuk dalam pujian penyembahan. Mari dicek gitu ya. Jadi Roh Kudus, baca firman, dan tentunya punya quality time sama Tuhan, itu yang akan membantu kita, yang akan memampukan kita untuk menjadi living worship gitu. Hidup kita ini menjadi penyembahan yang hidup. Oke, teman-teman, hari ini aku stop sampai di situ. Dan hari ini aku mau tutup dengan satu pertanyaan. Teman-teman saat ini ada di kondisi seperti apa? Kalau teman-teman jauh dari Tuhan, pasti teman-teman tahu jawabannya. Harus berbalik sama Tuhan, ngaku bahwa kalian salah, dan mengakui kehidupannya Tuhan dalam kehidupannya kalian. Dan jadi pertanyaannya adalah, maukah teman-teman
Shakers, anak-anak muda yang sedang menyaksikan tayangan ibadah online ini, untuk ngecek keadaan diri kalian hari-hari ini. Oke? Aku tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar menjadi living worship Tuhan, untuk memicu diri kami menjadi penyembahan yang hidup, yang harum di matanya Tuhan. Tuhan, mampukan setiap kami, biar setiap daripada kami Tuhan yang boleh mendengar firman Tuhan saat ini, biar kami boleh diingatkan Tuhan Yesus untuk kembali. Kalau mungkin kami sudah terlalu jauh dengan kehidupan kami, mungkin kami udah gak dengar-dengaran lagi sama Tuhan, biarlah Tuhan saat ini juga Tuhan boleh tegur setiap daripada kami, Tuhan ketuk setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh berbalik lagi sama Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap chapter-chapter dari kehidupan kami selanjutnya ada terus di tangan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berdampak dan berbuah Tuhan Yesus buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, muliakanlah nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Shakers, terima kasih sudah mengikuti ibadah online kami. Untuk kalian yang rindu memiliki komunitas, memiliki pertanyaan, bisa langsung hubungi kami lewat DM Instagram di @shakerswithkids. Selain itu, untuk ibadah online selanjutnya bisa diikuti di tanggal berikut. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and God bless you. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku berikan syukur, ku berikan hormat buat segala yang Kau beri Tuhan di dalam hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Segala hormat puji hanya bagi nama-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku. Mari Shakers, angkat kedua tangan kalian. Kau akan menerima berkat hari ini. Kau akan terus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kau akan menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada. Terimalah berkat yang sempurna, damai sejahtera hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Mari Shakers yang sama-sama percaya katakan amin. See you guys, God bless you.